فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qala Syekh Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu taala. Muka surat 17 kan? Oh, tak ya. Salah. Yang terakhir adalah apa? Cerita makarnya kaum Nabi Lut. Dan kita belum selesai membaca ayat-ayat itu ketika mereka dengan jumlah yang banyak ingin memaksa Nabi Lut untuk menyerahkan tamu-tamu tersebut. Allah berfirman, qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kaum itu, yaitu kaum Sodom, mereka mengatakan, di dalamnya ada takdir sumpah, laqad 'alimta. Mereka sampai bersumpah, tak malu pada Allah, sumpah dalam keburukan. Demi Allah, sungguh engkau telah mengetahui bahwasanya kami tidak punya hak pada anak-anakmu. Maksudnya, kata jumhur mufassirin, anak-anak perempuanmu, maksudnya adalah kami tidak punya hajat pada istri-istri kami. Yang mana istri kami memang adalah apa? Wanita itu semuanya adalah anak bagi Nabi yang diutuskan. Pangkat anak semuanya, karena sebagaimana laki-lakinya juga pangkat anak laki-laki untuk Nabi. Hak di sini bukan maksudnya hak yang ma'ruf. Jelas hak yang ma'ruf, yang namanya istri, ini suami punya hak untuk menggaulinya. Tetapi ini menunjukkan saking buruknya kaum tersebut, mereka merasa tidak punya hak untuk terhadap istri-istri mereka. Tak ada hajat. Hajatnya adalah kepada lelaki. Na'udzubillah. Inilah makna hak di sini, yaitu tidak punya hajat sama sekali dengan perempuan. Tapi kenapa masih kawin dengan perempuan? Sekedar tradisi saja, laki-laki kawin dengan perempuan. Tapi prakteknya kami tidak punya hajat dengan mereka. Ini memang pemikiran yang sangat menyimpang. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Dan sungguh engkau benar-benar mengetahui apa yang kami inginkan. Kami tidak menginginkan perempuan, kami ingin tamu-tamumu itu. Baik. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Maka Nabi Lut mengatakan, seandainya saya memiliki kekuatan untuk menghadapi kalian. Nah, ini lau di sini bukan sesuatu yang tercela. Bukan dalam hadis apa? Fa inna lau tahtahu amalas syaiton. Ucapan lau ini membuka pintu syaitan, bukan demikian. Ini lau kalau dia itu adalah menyesali takdir. Tapi ini adalah berangan-angan agar beliau punya kekuatan menghadapi orang itu dan kaum itu dan membela tamu-tamu, karena tamu wajib dimuliakan dan kebatilan wajib untuk ditentang. Sayangnya apa? Nabi Nuh tidak memiliki kekuatan menghadapi kaum itu, tapi memang boleh terus berangan-angan dan berharap kepada Allah. Ini juga bagian dari ibadah. Au awi ila ruknin syadid, atau saya bernaung kepada keluarga yang kuat atau kabilah yang kuat. Ma'ruf di masa itu dan boleh jadi masa sekarang. Kalau suatu kabilah itu kuat, maka kabilah yang lain tidak berani sewenang-wenang untuk mengganggu orang-orang yang masuk dalam kabilah itu. Demikian pula kalau suatu keluarga, suatu klan itu kuat, maka keluarga yang lain tidak berani sewenang-wenang mengganggu anggota keluarga tadi. Ruknin syadid maksudnya adalah keluarga, karena memang kaum tersebut mereka memandang keluarga, memandang nilai kabilah. Makanya Nabi Lut berbicara sesuai dengan dohir yang berjalan di umat tersebut. Mereka memandang perlindungan keluarga, maka Nabi Lut berangan-angan seandainya keluarga beliau adalah keluarga yang kuat. Jelas setiap nabi, sebagaimana di dalam hadis muttafaqun alaih dari hadis siapa itu? Hadis Ibnu Abbas dari Abi Sufyan, Hiraqal itu mengatakan memang setiap nabi itu
diutuskan dari nasab yang paling mulia. Jelas Nabi Lut juga nasabnya paling mulia, tapi terkadang nasab mulia itu tidak menjamin kekuatan. Boleh jadi mereka mulia namun tidak seberapa kuat, sehingga masih masih diinjak-injak oleh kaum yang memang sudah buta hati itu. Baik. Sebagaimana nanti di zaman Nabi Ismail, jelas ini Nabi Lut di zaman Nabi Ibrahim, dalam keadaan Ibrahim belum punya anak. Ibrahim punya anak setelah agak tua. Baik, Nabi Ismail yang kita lewati dalam cerita di tafsir itu, nanti keturunan beliau memang menjadi keluarga yang paling mulia di Baitullah Al-Haram, yaitu di Makkah. Tetapi secara fisikal justru yang berkuasa di situ adalah Bani Khuza'ah. Sementara Bani Ismail sendiri mereka tidak mau turut berebut kekuasaan. Cuma mereka secara spiritual mereka memimpin. Tetapi secara kekuatan fisikal dan politik yang berkuasa adalah Bani Khuza'ah. Maka yang dengan cara seperti ini kita paham bahwasanya walaupun Nabi Lut ini tentunya dari nasab yang paling mulia di negeri Sodom itu, tetapi keluarga beliau boleh jadi tidak sekuat keluarga-keluarga yang lain dari sisi kekuatan fisikal dan politik. Makanya beliau berangan-angan seandainya beliau berlindung ke keluarga yang kuat. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan yarhamullahu Luta laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Semoga Allah merahmati Lut, dia berlindung kepada keluarga yang kuat, yaitu walaupun secara manusiawi keluarga beliau tidak kuat, tapi Allah yang melindungi Nabi Lut. Kalau ahli Quran adalah ahlinya Allah, berarti setiap nabi juga ahlinya Allah, tanpa kita mengatakan ahli dalam artian nasab, tapi jelas seluruh nabi adalah ahlullah. Kalau dalam bahasa kita ahlul artinya keluarga. Sebagaimana ahli Quran, Nabi mengatakan ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah keluarganya Allah dan makhluk khususnya Allah. Nah, kalau mukmin biasa yang membaca Al-Quran saja ahlinya Allah, gimana para nabi? Jelas para nabi adalah ahlinya Allah. Jadi Nabi Lut telah bernaung pada keluarga yang kuat. Ini bahasa kita ya, keluarga. Karena bahasa Arabnya ahl artinya keluarga. Cuma untuk kita keluarga biasanya terkait dengan nasab, pertalian darah. Tapi jelas Allah tidak demikian. Yang pasti sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan lain-lain, Nabi Lut memiliki pelindung yang sangat kuat dan sangat dekat dengan beliau, yaitu Allah Ta'ala. Dan Allah telah mengirimkan utusan-utusan yang sangat kuat, yaitu para tamu tadi. Jadi jangan khawatir. Makanya nanti para utusan, para malaikat itu menghibur Nabi Lut, jangan khawatir, perlindungan telah datang, engkau telah bernaung pada keluarga yang sangat kuat, yaitu engkau adalah keluarga Allah Ta'ala, keluarga dengan istilah yang telah kita pahami tadi, bukan maksudnya pertalian darah. Qalu ya Lutu inna rusul rabbika la yasilu ilaik. Para rasulnya Allah yaitu malaikat mengatakan, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Rabbmu, yaitu kami bukan tamu-tamu biasa, manusia biasa, jangan khawatir, kami utusan dari Allah. La yasilu ilaik, kaum itu tidak akan mampu sampai kepadamu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan para a'immah yang banyak, walaupun tentunya perincian ini dari Israiliyat, tapi wallahu a'lam, ini sekedar ana sebutkan sebagaimana mereka sebutkan. Yang penting isinya tidak bertentangan dengan syariat, maka Rasulullah mengatakan hadisu an Bani Israil wala haraj. Ceritakan cerita-cerita dari Bani Israil tidak mengapa, yaitu kalau tidak berisi sesuatu yang jelas salahnya tidak mengapa diceritakan. Demikian pula umat-umat sebelum Bani Israil. Disebutkan dalam cerita itu bahwasanya terjadi tolak-menolak pintu. Kemudian mereka berjaya masuk karena Nabi Lut seorang-seorang saja, tamunya tetap duduk. Nah, mereka kemudian memaksa untuk menyerahkan tamu-tamu itu.
Baik, maka begitu mereka hendak menyentuh tamu-tamu itu, maka salah seorang dari tamu itu menghantamkan sayapnya, tahu-tahu keluar sayap. Menghantamkan sayapnya, mereka semua buta yang masuk rumah itu. Nah, kemudian apa? Nah, inilah makna ayat itu, la yasilu ilaik, mereka tidak akan sampai kepadamu. Kemudian para malaikat itu memberikan perintah apa yang harus dilakukan sekarang fa'asri bi ahlika biqita'im minal lail, maka bawalah pergi keluargamu, jelas ini keluarga nasab, pertalian darah, di waktu malam, asri, isra'an, yaitu perjalanan di waktu malam, biqita'im minal lail, di potongan malam, wala yaltafit minkum ahad, ini adalah fi'il nahi, dan jangan ada seorang pun dari kalian menoleh, jangan menoleh ke belakang. Illan ra'atak, ini ada dua penafsiran. Boleh jadi memang malaikat sudah cerita di situ, nanti keluar, nanti istrimu yang akan menoleh ke belakang. Atau boleh jadi ini adalah pemberitaan takdir. Para malaikat tidak mengatakan kecuali istrimu, tapi pokoknya semua keluargamu bawa. Nah, kemudian ternyata prakteknya memang Nabi Lut mendapatkan berita dari malaikat, istrimu tidak patuh, istrimu menoleh ke belakang, lalu apa? Innahu musibuha ma asabahum, akan menimpa kepada istrimu itu apa yang menimpa mereka, yaitu apa? Ikut terkena azab. Ini menunjukkan, ini kembalinya kepada firman Allah Ta'ala, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Lutin wa imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah membuat permisalan untuk orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihain. Mereka berdua di bawah ikatan pernikahan, dua orang dari hamba kami yang soleh. Fakhanatahuma, lalu mereka berdua mengkhianati suami-suami mereka, mengkhianati Nuh dan yang ini mengkhianati Lut. Mengkhianati dari sisi apa? Telah dinukilkan ijma oleh Imam Ibnu Katsir dan telah ditetapkan oleh sebelumnya adalah Al-Hasanul Basri, tidak ada satu istri Nabi pun yang berkhianat tentang masalah firas, masalah pembaringan. Itu tidak ada satu istri Nabi pun yang berzina. Tapi pengkhianatannya adalah Nabi mengajak tauhid, mereka memilih syirik bersama kaumnya. Nabi mengajak taat pada Allah, mereka memilih maksiat bersama kaumnya. Ini namanya pengkhianatan. Baik, istri wajib taat sama suami, apalagi dalam perkara yang menjadi haknya Allah. Ternyata mereka berkhianat, mengkhianati suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Lalu kedua nabi yang soleh itu tidak bermanfaat, tidak mampu melindungi kedua istri tadi dari ketetapan Allah sedikit pun. Ini menunjukkan semata-mata bersuami dengan suami yang baik, apalagi nabi, itu tidak menjadi jaminan dia akan masuk surga. Berarti kembalinya kepada apa? Kembali ke amalannya lagi. Seseorang tidak disucikan karena ikatan pernikahan dia, tapi disucikan oleh amalannya. Baik. Makanya di sini malaikat mengingatkan, istrimu walaupun dia istrimu, tatkala dia durhaka kepadamu dan lebih mengikuti penduduk negeri yang jahat-jahat itu, ikut tradisi yang buruk itu, maka engkau selamat, dia tidak selamat. Akan menimpa dia apa yang menimpa mereka. Ini menunjukkan benarnya yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in, innal musyarakata fil a'mal taqtadhi al musyarakata fil jaza. Perserikatan di dalam amalan itu menuntut perserikatan di dalam balasan. Tatkala amalannya sama, maka balasannya sama. Nah, tatkala amalan istri ini tidak sama dengan amalan suaminya yang Nabi itu, Nabi Lut, maka balasannya tidak sama. Nabi Lut selamat, istrinya tidak selamat. Inna mau'idahumus subh. Sesungguhnya waktu yang dijanjikan untuk mereka adalah waktu subuh. Janji untuk apa? Datangnya azab itu. Alaisar subuhu biqarib. Ini soal istiqrari, minta pengakuan. Bukankah waktu subuh sudah dekat?
Yaitu jawabannya tentunya adalah bala, tentu. Berarti apa? Waktu malam itu sudah hampir habis, sementara azab akan datang di waktu subuh. Maka bersegeralah engkau, segera bawa pergi keluargamu, tinggalkan negeri yang busuk ini. Karena memang kalau seseorang tidak hijrah dari tempat yang busuk itu, ketika sudah datang syariat hijrah, boleh jadi kalau azab datang maka mereka akan terkena azab juga. Sebagaimana kata sebagian ulama, orang-orang muslim yang tinggal di negeri-negeri kufar, dalam keadaan mereka tertindas, tidak mampu menegakkan agamanya, ketika ada badai Katrina atau datang tsunami atau datang gempa bumi atau apa, yang itu adalah azab untuk orang kafir, muslimin yang di sana juga terkena, untuk menghapus dosa-dosa. Makanya memang diwajibkan untuk hijrah dari negeri-negeri kufar yang kita tidak mampu berdakwah di sana. Kalau tidak mampu berdakwah dan menegakkan syariat di sana. Falamma jaa amruna ja'ana 'aliyaha safilaha. Tatkala datang urusan kami, yaitu apa? Kalimatul azab. Kami jadikan bagian atas negeri itu menjadi bagian bawah. Kalau di Israiliyat, dan ini tidak perlu diingkari dan bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang menyelisihi syariat kita. Jibril membawa negeri itu dibawa naik. Cuma apa, kalau namanya Israiliyat ada sesuatu yang sepertinya apa, terlalu ekstrim, terlalu apa biasa, namanya tambahan-tambahan dari Bani Israel. Tapi boleh jadi asal ceritanya itu adalah betul, bukan mustahil. Kalau dalam Israiliyat disebutkan dibawa sampai ke mendekati langit dunia. Kemudian sampai apa? Orang-orang yang di atas negeri Sodom itu mendengar suara penduduk langit yang sedang berbicara ini itu. Lalu dibalikkan, dari dekat langit dunia jatuh lagi ke bumi. Wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijil, dan kami hujankan kepada mereka bebatuan dari kerikil, mangdud yang susul menyusul, bersusunan. Ini adalah siksaan. Kalau batunya besar mungkin secara akal kita adalah apa? Orangnya langsung mati. Tak, ini batunya kecil-kecil tapi terus menerus. Ini siksaan yang mengerikan. Dan ini adalah ungkapan dari rajam, yaitu ini rajam juga. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa, telah terbentuk ijma' di kalangan para sahabat bahwasanya pelaku homoseksual hukumannya adalah rajam. Sama saja dia sudah kawin, hukumannya adalah mati, dibunuh. Sama saja dia sudah kawin ataupun dia belum kawin. Karena Allah tidak membedakan itu, dan Rasul juga tidak membedakan itu. Cuma mereka berselisih pendapat, cara hukuman matinya bagaimana. Sebagian Khulafaur Rasyidin mengatakan apa? Yaitu seperti yang disebutkan di awal ayat, yaitu dilemparkan dari atas ke bawah, dibaling. Kita tak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Jibril, bahwa dia naik sampai ke langit dunia mungkin atau apa. Tapi cukup dia dibawa ke tempat yang sangat tinggi lalu dijatuhkan. Sebagai isyarat memang bahwasanya mereka memilih yang hina, memilih sesuatu yang rendah. Sudah punya istri-istri yang suci, yaitu apa? Sesuatu yang halal. Ternyata memilih yang hina dan busuk itu. Maka mereka dijatuhkan dari atas ke bawah. Yang lain mengatakan dirajam seperti para pezina yang biasa itu. Karena Allah Ta'ala juga menyebutkan, kami hujankan kepada mereka bebatuan, kerikil dari langit. Baik. Tapi tentunya kalau kita balik dengan kerikil, mungkin sampai 1 jam, 2 jam, sehari 2 hari gak mati-mati. Kalau kerikil yang mampu kita balingkan, malah kita yang letih sendiri. Tapi rajam dengan cara yang ma'ruf, pakai batu-batu yang agak besar. Baik. Kalau dalam riwayat yang lain itu adalah batunya adalah panas, maka sebagian ulama mengatakan yaitu batunya dipanaskan dan seterusnya. Mereka khilaf tentang ini. Nah, kembalinya ke ijtihad waliul amr. Yang penting apa? Wajib untuk menegakkan hukuman mati untuk pelaku amalan-amalan itu. Yang tidak taubat, kalau taubat sebelum ditangkap, nah ini taubatnya diterima. Musawwamatan 'inda rabbik, dalam keadaan kerikil-kerikil tadi telah
beri tanda di sisi Rabbmu. Kerikil ini untuk si fulan, kerikil ini untuk si fulan, dan seterusnya. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id, dan tidaklah negeri Sodom ini dari orang-orang zalim, yaitu dari penduduk Mekah yang menjadi tempat dakwahnya Nabi Muhammad waktu itu, karena surat ini adalah surat Makkiyah. Tidaklah mereka itu jauh, yaitu sebagai pelajaran. Manakala azab itu menimpa orang-orang di Syam, kalian wahai orang Makkah tidaklah jauh dari Makkah, dari Syam. Kalau dilihat dari peta di bumi jelas tidak jauh. Walaupun untuk ukuran manusia yang kecil ini jalan mungkin perlu sebulan, 2 bulan kalau jalan kaki dan seterusnya. Tapi tidak jauh. Maka azab yang menimpa mereka boleh jadi akan menimpa kalian, karena kalian orang zalim, sebagaimana kaumnya Nabi Lut itu zalim, meletakkan syahwat bukan pada tempatnya. Baik, maka Allah menyamakan antara mereka dengan mereka dari sisi apa? Sama-sama punya sifat zalim. Dengan kezaliman itu mereka diazab, maka boleh jadi kalian wahai penduduk Mekah yang zalim, yang tidak mau taat pada Nabi, akan terkena azab juga. Ini harus menjadi pelajaran bagi kalian. Kalian sudah sering juga bepergian, rihlatas syita'i was-soif, bepergian di waktu musim sejuk dan musim panas, pergi ke Syam dan pergi ke Yaman. Kalau ke Syam, kalian lihat bagaimana umat-umat yang dibinasakan itu, puing-puing, apa istilahnya, sisa-sisa bangunan rumah dan istana mereka masih ada. Sebesar itu rumahnya, tentunya apa? Orangnya juga besar-besar. Ternyata tidak mampu melarikan diri dari azab Allah. Baik itu kaum Sodom ataupun kaum Hijr ataupun kaum-kaum yang lain. Nah, ketika kalian ke Yaman, kalian juga melihat puing-puing dari penduduknya Nabi Hud, yaitu apa? Kaum Ad. Kalau kalian sampai ke Mahroh, demikian pula kalian melewati Sabah yang dihancurkan oleh Allah dengan apa itu? Sailal Aram. Dan itu adalah menjelang masa-masa Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Runtuhnya bendungan Sabah. Kalian lihat orang-orang itu, azab-azab yang menimpa mereka. Nah, ini adalah isyarat wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Umat yang dihancurkan itu tidak jauh dari umat zalim yang sekarang, yaitu yang di Makkah itu. Sebagaimana mereka diazab dengan kezaliman mereka, boleh jadi kalian juga akan terkena azab dengan kezaliman kalian, tidak mau taat pada Nabi. Ini disuruh untuk mengambil pelajaran. Jadi dongeng yang ada, cerita yang ada ini bukan hanya dongeng pengantar tidur, tapi ini adalah pelajaran yang harus diambil berat. Ilahuna wallahu a'lam.